Saya itu bisa baca berita, Iya. ya. Mana-mana. Kemudian ya lebih signifikan, lebih cepat, informasinya juga cepat kepada masyarakat. Eh, Selagi informasi itu tidak hoax dan berita itu memang benar-benar akurat, ya. Iya. Sehingga timbullah niat saya, oh, udah kalau gini saya nggak mungkin saya bapaknya jadi karyawan atau jadi wartawan di lapangan. Nah, disitulah saya muncul, saya akan mendirikan salah satu uh, website atau portal media online yang saya kelola sendiri. Dan pada tahun bulan Agustus 2019 saya mampu mendirikan salah satu media online, ya, portal media online namanya, media online saya yang pertama itu suara.borneo.id, ya. Iya, Pak. Itu ya perusahaan media online saya yang pertama. Dan kemudian beberapa bulan kemudian berjalan, saya lihat cukup lumayan perkembangannya, saya bisa, ya, boleh dikatakan ada kemajuan di bidang ini, ya. Dan mulai lagi saya nambah portal media, nambah satu, nambah dua, dan kemudian sampai saat ini saya punya 8 portal website media online yang saya namakan Borneo Group. Pertanyaan yang ketiga itu Pak, bagaimana peran teknologi informatika dalam membangun bisnis yang Bapak jalani sampai sekarang tuh Pak? Baik, teknologi informatika memang sangat penting, apalagi di dunia bisnis, ya, teknologi digital, platform, dan segala macam. Nah, sehingga informatika ini telah membawa perubahan besar dalam dunia bisnis, ya, termasuk bisnis media online. Dalam era digital ini, teknologi informatika tidak hanya menjadi pendukung, ya, tetapi juga menjadi elemen yang utama yang memungkinkan terciptanya inovasi, efisiensi dalam operasional bisnis di media online, ya, di teknologi. Iya, Pak. Kira-kira inovasi terbesar apa sih, Pak, yang udah terjadi di yang apa teknopreneur yang udah Bapak lakukan? Inovasi terbesarnya, Pak. Ya, inovasi kita tentu kita sesuaikan dengan kemajuan teknologi juga, ya. Kita harus menyesuaikan, kita harus menerawang ke depan ini, misalnya bisnis teknologi ini seperti apa gitu, apalagi kami yang bergerak di media online, ya. Yang pertama, pastikan bahwa website atau media kita dikenal di dunia luar atau di masyarakat, konten yang berbobot dan akurat, tidak bohong, kemudian masyarakat puas terhadap konten-konten yang kita sajikan. Misalnya kita menyajikan konten OMK, konten khusus untuk mahasiswa barangkali, ya, kemudian untuk yang tertentu anak muda sekarang ini, nah itu akan diminati. Nah, ya, di media massa ini, di media online juga wajib mentaati kode etik jurnalistik yang dikeluarkan oleh Dewan Pers, ya. Dan demikian masyarakat atau instansi swasta maupun pemerintah bisa bekerja sama dengan kita, dan kita mereka punya kepercayaan terhadap media kita karena memang media kita sudah bisa standar Dewan Pers, ya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana sih Pak Bapak memunculkan ide-ide baru untuk bisnis Bapak? Nah, untuk ide-ide baru, nah itu tadi kembali kita harus mengikuti perkembangan dan kemajuan teknologi saat ini, ya, dan platform digital. Kedepannya apa yang akan kita perlukan, kemudian apa yang diperlukan disukai oleh audiens atau masyarakat luas. Yang selanjutnya itu Pak, apa tantangan terbesar Bapak yang dihadapi sekarang? Karena Bapak kan udah seorang tekno ya Pak ya. Dan bagaimana Bapak mengatasi semua itu Pak? Baik, saat ini khususnya untuk media online, ya, itu sudah semakin banyak, ya, karena memang sudah tidak lagi menggunakan media cetak. Nah, apalagi kita sebagai media lokal, tantangannya tentu berat sekali, ya. Tantangan kita adalah bersaing dengan media-media nasional, ya. Dan untuk menghadapi itu, untuk mengatasi itu, kita setiap hari
kita harus menyajikan atau menerbitkan konten-konten yang berbobot. Karena itu kualitas website kita juga harus diperhatikan. Karena mengingat ancaman cyber juga banyak. Misalnya perubahan algoritma platform ya, atau penurunan jangkauan organik ya. Banyak platform seperti Facebook, Instagram itu memprioritaskan konten dari pengguna yang berinteraksi secara aktif. Nah ini tantangan kita dibandingkan dengan konten dari halaman bisnis ya. Mereka lebih senang ke konten Instagram, IG, Facebook, kemudian sekarang TikTok dan segala macam. Nah itu tantangan kita. Akhirnya jangkauan kita bisa menurun jika kita tidak memperhatikan kualitas atau kuantitas daripada media kita atau konten yang kita sajikan kepada masyarakat. Baik Pak, kita ke pertanyaan yang selanjutnya. Baik. Apa langkah yang Bapak ambil untuk memastikan bahwa bisnis Bapak berdampak positif pada masyarakat luas? Baik, tadi sudah saya sebutkan bahwa sebagai pengelola media online ya, itu kuncinya adalah kita menyajikan informasi yang akurat, ya, yang jelas. Misalnya kita mendapat informasi nih, jadi jangan langsung dibuat berita, oh ini begini beritanya begini, tanpa kita konfirmasi dulu atau cek dulu ke lapangan kebenarannya seperti apa. Nah dengan demikian kita bisa menghindari berita-berita hoax dan salah. Nah, sehingga ada kepercayaan masyarakat luas atau audiens terhadap media kita. Jadi kalau misalnya itu Bapak menggunakan gaya kepemimpinan apa nih supaya memotivasi karyawannya misalnya Pak? Kami yang bergerak di media online ya, karena apapun bentuknya kami harus mentaati KEJ ya, kode etik jurnalistik. Ya. Nah, jadi kami sebagai pemimpin juga harus tegas, harus komitmen ya. Dengan demikian apapun bentuknya, sekalipun sebagai pemimpin kita harus menghargai karya orang lain ya, karya-karya dari karyawan kita. Misalnya ketika ada hal-hal yang mungkin dianggap ragu, ya kita sampaikan, udah kamu kembali supaya berita ini benar. Untuk karyawan kita, saya selalu berpesan agar bekerja dengan profesional sebagai wartawan. Ke depan ini profesi, jadi kita harus profesional. Baik, kita lanjut Pak ke pertanyaan yang berikutnya. Apa strategi pemasaran yang paling efektif dalam menjangkau pelanggan Bapak? Strategi kita khusus di media online ya adalah menyajikan itu tadi konten yang baik, berbobot, akurat. Namun ada beberapa hal yang juga kita perhatikan. Kita akan mendekati misalnya ada beberapa misalnya perusahaan, ya, pemerintah. Kita sampaikan, oh ya Pak, ini saya punya media online, silakan Bapak mungkin ada niat atau ingin bekerja sama dengan saya, pemasaran iklan, banner dan segala macam. Nah itu strategi yang akan berkepanjangan ke depannya. Dengan catatan tadi kualitas, kuantitas yang kita harus diperhatikan. Nah, yang selanjutnya itu Pak, yang terakhir nih Pak pertanyaannya. Apa visi jangka panjang Bapak untuk bisnis yang sedang Bapak jalani ini Pak? Ya baik. Di tengah perkembangan teknologi dan perubahan perilaku konsumen, media online harus memiliki visi jangka panjang yang solid untuk tetap relevan ya, kompetitif dan berkelanjutan. Misalnya salah satu menjadi sumber informasi terpercaya, fokus pada berkelanjutan bisnis, inovasi konten dan format. Nah, format ini penting ya. Di bisnis media online. Format dari konten itu akan jadi penilai terbesar dan pengaruh besar bagi masyarakat. Karena pembacanya masyarakat luas ya, bukan hanya kalangan bawah tapi juga kalangan atas. Nah, kemudian adaptasi teknologi yang baru, pemberdayaan komunitas dan partisipasi audiens. Ya, kemudian meningkatkan
keberagaman dan inklusi, ya, inklusi, komitmen terhadap keamanan dan privasi data. Itu penting karena berkaitan dengan teknologi kita ya, website. Nah, kesimpulan ya, misi jangka panjang media online harus berorientasi pada keberlanjutan, ya, inovasi dan relevansi, dan tentu pada kepercayaan teknologi, komunitas, dan keberagaman. Media online dapat berkembang menjadi entitas yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tapi juga berdampak positif bagi masyarakat global. Ya. Terima kasih. Mungkin cukup sekian Pak. Terima kasih untuk waktunya untuk kami karena udah mau diwawancarai ya Pak. Mohon maaf atas Kalau segala misalnya- kekurangannya ya Pak. Dan minta maaf Ya juga baik, Pak. terima kasih. Nah, nanti kalau mau jadi wartawan, telepon saya. Ya Pak, baik Siap Pak. Pak. Saya sendiri Borneo Group, kami masih memerlukan tenaga jurnalis atau wartawan khusus untuk Kabupaten Sintang ya. Iya. Dan media kita bukan cuma satu ya, ingat ya, ada 8 portal media online. Iya Pak. Ya Pak. Baik Pak. Nah, kalau yang mau jadi wartawan silakan konfirmasi ke saya. Baik Siap Pak. Pak. Biro Sintang ya, untuk Biro Sintang ya. Iya Ya Pak. Pak. Baik Pak. Terima kasih, semoga kalian semua sukses adik-adik ya. Ya, amin Ya, Pak. Pak. Terima kasih Pak. Belajar yang rajin, terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Adil Kak Palino, Baculamin, Kak Saruka, Basengat, Kak Jubata. Harus. Terima kasih Bapak. Ya.